Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Rafif. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tugas pengganti video kedua. Untuk materinya itu adalah pengenalan Java. Gambaran umumnya, pengenalan komprehensif terhadap bahasa pemrograman Java. Materi yang dibahas mencakup sejarah dan relasi Java dengan keluarga bahasa C, yang menyoroti perbedaan dalam manajemen memori melalui penggunaan garbage kolektor otomatis dan juga menjelaskan keunggulan utama Java yaitu portabilitas melalui konsep bytecode yang dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Pembahasan juga mencakup struktur dasar aplikasi Java, peran Oracle Corporation dalam ekosistem Java, dan pengenalan. Untuk capaian pembelajarannya, itu seperti ini. Langsung saja ke materi praktikum. Sejarah dan relasi dengan keluarga bahasa C. Java sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, memiliki akar historis yang kuat dalam keluarga bahasa C. Sintaksisnya secara langsung mengadopsi struktur dari C dan C++, menggunakan kurung kurawal untuk mendefinisikan blok kode dan titik koma atau semikolon sebagai terminator pernyataan. Namun, Java dirancang untuk mengatasi kompleksitas dan resiko yang melekat pada pendahulunya, terutama terkait dengan manajemen memori. Hal ini dicapai dengan menghilangkan penggunaan pointer eksplisit yang merupakan umumnya sumber dari memory leak dan segmentation fault pada C dan C++. Sebagai gantinya, Java memperkenalkan pengumpulan sampah atau garbage collector otomatis yang secara sistematis mengelola alokasi dan delokasi memori, memungkinkan pengembang untuk berfokus pada logika bisnis daripada manajemen sumber daya tingkat rendah. Keunggulan dari arsitektur Java, salah satu keunggulan utama Java adalah portabilitasnya. Berbeda dengan C atau C++ yang kode sumbernya dikompilasi langsung menjadi kode mesin yang spesifik untuk arsitektur dan sistem operasi tertentu. Jadi, setelah program dikompil, maka dia akan dapat berjalan di OS tempat dikompil dan tidak di OS lain. Walau tidak merubah instruction set arsitektur atau ISA, mereka memperkenalkan lapisan abstraksi sebab setiap OS memiliki Application Binary Interface atau ABI sendiri. Java mengadopsi pendekatan perantara. Kode sumber Java, .java file, dikompilasi menjadi bytecode yang netral terhadap platform. Bytecode ini kemudian dijalankan oleh Java Virtual Machine. JVM berfungsi sebagai lapisan abstraksi yang menerjemahkan bytecode ke dalam instruksi mesin yang sesuai dengan arsitektur perangkat keras dan sistem operasi yang mendasarinya. Inilah yang mewujudkan filosofi tulis sekali, jalankan di mana saja, atau write once, run anywhere. Memungkinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform mulai dari desktop hingga perangkat mobile tanpa perlu modifikasi kode, ekosistem, dan struktur aplikasi Java. Program Java dibangun dari entitas dasar yang disebut kelas atau classes. Setiap kelas terdiri dari metode dan properti yang mendefinisikan perilaku dan karakteristik suatu objek. Kumpulan kelas yang terorganisir membentuk package atau paket yang secara hierarkis mempresentasikan struktur direktori. Paket berfungsi sebagai mekanisme pengorganisasian yang mengelompokkan kelas-kelas terkait, mencegah konflik penamaan, dan mengontrol visibilitas. Hierarki pada program Java secara umum mengikuti pola berikut. Yang pertama ada deklarasi. Paket menentukan di mana file kelas tersebut berada pada hierarki paket. Import kelas mengimpor kelas dari paket lain, termasuk dari Java Application Programming Interface atau API, yang merupakan pustaka standar Java. Deklarasi kode. Deklarasi kelas mendefinisikan kelas utama yang berisi logika program. Metode utama atau main titik awal eksekusi program. Peran Oracle dan NetBeans IDE. Oracle Corporation memainkan peran sentral dalam evolusi dan standarisasi Java setelah mengakuisisi Sun Microsystem pada tahun 2010. Akuisisi ini memberikan Oracle kontrol khusus atas Java Development Kit atau JDK dan ekosistem Java, termasuk NetBeans IDE atau
Integrated Development Environment yang sebelumnya dikembangkan oleh Sun. NetBeans adalah editor kode yang terintegrasi dan serbaguna, mendukung pengembangan aplikasi web, enterprise, desktop, dan mobile tidak hanya dengan Java, tapi juga dengan bahasa lain seperti C atau C++, PHP, dan JavaScript. Status Oracle sebagai steward utama Java telah memicu perdebatan mengenai potensi monopoli, meskipun Oracle telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi open source melalui inisiatif seperti OpenJDK. Ada fun fact-nya, nama Java dipilih oleh pembuat, yaitu Sun Microsystems, sebagai penghormatan terhadap kopi Java yang dikenal sebagai salah satu kopi terbaik dunia. Developer sering meminum kopi pada saat mengerjakan proyek tersebut. Nama ini lebih disukai daripada nama sebelumnya, yaitu Oak, yang diambil dari pohon di luar kantor James Gosling, salah satu pencipta utama Java. Setelah Oracle mengakuisisi Java, mereka melanjutkan tradisi penamaan yang agak lain ini. Beberapa produk dan inisiatif mereka diberi nama berdasarkan tempat-tempat di Indonesia, khususnya Pulau Jakarta. Proyek Jakarta. Nama kode awal untuk arsitektur yang sekarang dikenal sebagai Java Enterprise Edition. Digunakan untuk membedakan dari Java SE atau Standard Edition. Proyek ini merupakan salah satu inisiatif open source utama di bawah naungan Oracle. Proyek Mojokerto. Nama ini digunakan untuk salah satu komponen dalam NetBeans yang merupakan bagian ekosistem pengembangan Java. Proyek Raffles. Nama untuk framework Java yang menyediakan dukungan untuk arsitektur mobile. Variabel input dan output. Node-nya itu sebagian besar sama dengan C++ dan C, seperti penjelasan di atas. Tipe data primitif, primitif atau basic building blocks. Tipe data ini adalah fondasi Java. Mereka menyimpan nilai tunggal dan secara langsung mengelola memori tanpa referensi ke objek. Ini tipe ini, bilangan bulatnya itu ada byte, short, in, long. Untuk ukurannya seperti ini, keterangan itu seperti ini, dan contohnya itu seperti ini. Untuk bilangan desimal itu ada float dan double. Untuk float itu bitsnya itu ada di 32, untuk double di 64, karakter itu ada char, itu ada 16, boolean itu ada 1, nilai true dan false. Tipe data non-primitif atau kompleks struktur. Tipe data ini tidak menyimpan nilai secara langsung. Sebaliknya, mereka menyimpan referensi atau alamat memori dari objek. Mereka dibangun dari tipe data primitif dan dimiliki dapat memiliki properti serta metode. Contohnya itu ada kategori kelas itu ada tipe data string, array, sama class. Itu seperti ini. String contohnya itu string name Java. Untuk array itu seperti ini dan kelas itu my class object sama dengan new my class. Promosi tipe data. Promosi tipe data merupakan teknik mengkonversi sebuah nilai dengan tipe data tertentu menjadi sebuah tipe data yang memiliki daya tampung lebih besar. Untuk melakukan teknik ini, tipe data dapat dipromosikan sebagai berikut. Byte ke short, short ke char, char ke in ke long, long ke float, float ke double. Casting tipe data. Casting tipe data adalah metode konversi nilai dari tipe data dengan daya simpan lebih besar ke lebih kecil. Urutan narrowing casting dapat dilihat pada urutan berikut. Double ke float, float ke long, long ke in ke char, char ke short, short ke byte. Untuk melakukan casting, Anda dapat menulis seperti contoh berikut. Tipenya apa, variabel nama nama variabelnya, dimasukkan tipenya lagi untuk di casting, lalu value-nya. Untuk operator aritmatika itu ada plus itu untuk menambah, min itu untuk mengurang, bintang itu untuk mengkali, dan garing kanan itu untuk membagi. Ada juga persen itu untuk modulus, jadi berikan sisa dari operasi pembagian. Plus plus itu ada increment, min min itu ada decrement ya. Operator relasional atau relation operator. This operator ini merupakan
perbandingan antara dua nilai dan selalu membalikan sebuah boolean jadi hasil. Seperti sama dengan, terus ini ada tanda seru sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Operator logika. Operator ini adalah gabungan dari ekspresi boolean untuk membuatnya menjadi kondisi tuh membuatnya menjadi kondisi yang lebih kompleks. Itu ini NN itu adalah N, eh, garis tegak itu ada OR, dan tanda seru itu untuk not. Operator penugasan. Operator ini digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Itu sama dengan itu menetapkan nilai variabel, plus sama dengan menambah nilai, min sama dengan mengurangi nilai, kali sama dengan itu mengambil nilai, mengalihkan nilai, garing kanan membagi nilai, dan juga persen sama dengan itu untuk modulus menetapkan sisa pembagian ke variabel. Struktur umum Java itu seperti ini. Ini ada deklarasi package. Baris ini mendeklarasikan paket tempat kelas ini berada. Paket ini mekanisme terorganis untuk mengorganisasi kelas-kelas dalam ruang nama atau namespace yang logis. Secara konversi, nama paket harus sesuai dengan struktur direktori di sistem file. Hal ini memungkinkan Java Class Loader untuk menemukan dan membuat kelas yang diperlukan secara efisien. Jika sebuah kelas berada di dalam paket tetapi tidak dideklarasikan sebagai bagian dari paket tersebut, maka kompilasi akan gagal karena kelas tersebut tidak dapat ditempatkan dengan benar dalam hierarki proyek. Import pustaka. Dalam baris ini, mengimport semua kelas atau wildcard import dari paket java.util. Pertanyaan import digunakan untuk membuat kelas. Kelas eksternal dapat diakses oleh kelas saat ini tanpa perlu menggunakan nama paketnya yang lengkap. Deklarasi kelas. Baris ini mendeklarasikan sebuah kelas publik bernama part2 dalam Java. Ada aturan ketat yang menyatakan bahwa seluruh file sumber .java hanya boleh berisi satu kelas publik. Nama file tersebut harus sama persis dengan nama kelas publik, termasuk sensitivitas huruf besar kecil. Metode utama adalah metode main method yang merupakan titik masuk dari setiap aplikasi Java yang berdiri sendiri. Public, static, void, dan main string.args input. Scanner adalah sebuah kelas dalam paket Java util yang dirancang untuk memecah input menjadi token menggunakan pola pemisah atau delimiter. Secara default, pemisah adalah spasi, tab, dan baris ini membuat sangat mudah untuk membaca berbagai tipe data dari sumber seperti konsol atau file. Kelas ini akan banyak kita gunakan di pertemuan praktikum maupun teori. Untuk menggunakan scanner, Anda perlu melakukan dua langkah. Import class. Itu pertama, buat objek ini. Metode scannernya membaca tipe data itu ada next in itu untuk membaca in, next long untuk membaca long, next double untuk membaca double, next boolean itu untuk membaca boolean, next itu membaca token berikutnya. Kita tunggu setelah string, next line itu membaca seluruh baris dari input. Hash next itu mengembalikan true jika ada token. Hash next in mengembalikan true jika token berikutnya adalah integer. Metode input lain ada goptionPen. goptionPen adalah komponen pustaka Java Swing yang berfungsi sebagai termuka dialogis graphical user interface. Untuk berinteraksi dengan pengguna, berbeda dengan scanner berinteraksi melalui konsol. Goption menyediakan jendela dialog pop-up yang terpisah untuk menerima input dan menampilkan output. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi desktop yang tidak menggunakan termuka berbasis teks. Karena merupakan kelas statik,
Nanti akan dipelajari lagi untuk kelas statik lainnya. JSON Pen dapat dipanggil tanpa perlu membuat instansi objek baru yang menyederhanakan proses pengambilan input dan menampilkan pesan. Fungsi-fungsi utamanya itu ada show input dialog, ada show message dialog, show confirm dialog, dan show option dialog. Buffer reader kelas ini efisien untuk membaca data dari input string besar. Karena menggunakan buffer, namun ia hanya membaca teks per baris dan Anda harus mengkonversi tipe data secara manual. Seperti ini kodenya, konsol digunakan untuk membaca input dari konsol, khususnya untuk tugas-tugas yang sensitif seperti memasukkan kata sandi. Keunggulannya adalah input tidak ditampilkan di layar. Seperti ini blok code-nya. Output, ada tiga metode utama dalam mencetak output di Java yang semuanya berada di bawah objek system out. Teman itu ada system out print n, system out print, dan system out printf. Menggunakan printf untuk pemformatan printf bekerja untuk menggunakan format specifier untuk tidak sebagai placeholder dalam string Anda. Setiap specifier dimulai dengan tanda persen dan diikuti oleh karakter yang menentukan tipe data yang akan diformat. Di bawah ini adalah tabel yang merangkum format spesifier yang paling penting. Ini ada S, S untuk string, D untuk integer, F untuk float, C untuk karakter, B untuk boolean, N itu untuk baris baru. Performatan lanjut. Untuk mencapai hasil yang Anda lihat, contoh-contoh yang lebih kompleks, Anda dapat menambahkan flag and width di antara persen dan karakter tipe data. Persen, persen min, persen width, persen null width itu untuk padding, persen precision F itu presisi desimal. Tidak digunakan namun menggunakan import DSB. Siapa ini yang udah ditutup ini? NetBeans. NetBeans sebagai IDE terpadu. NetBeans dirancang sebagai lingkungan pengembang terpadu yang menyediakan semua alat yang dibutuhkan oleh developer di satu tempat. Keunggulan utamanya adalah integrasi yang ketat antara editor, debugger, profiler, dan alat proyek manajemen. Integrasi ini memberikan pengalaman yang sangat kohensif, terutama untuk proyek-proyek besar yang kompleks. Keunggulan NetBeans yang tidak ada di VS Code. Beberapa fungsionalitas inti yang secara historis menjadi kekuatan NetBeans dan tidak dimiliki oleh VS Code tanpa ekstensi pihak ketiga. Meliputi GUI Builder yang terintegrasi, dukungan proyek terpadu, dukungan refactoring yang lebih mendalam. Perbandingan antara NetBeans dengan Visual Code. Modelnya itu IDE, lingkungan terpadu, edit seperti inilah ya. Kira-kira ada model, kinerja, GUI Builder, dukungan proyek, dan ekosistem. Ini ada install NetBeans-nya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.